Yang paling berpeluang jadi capres itu nomor 1 Puan Maharani. Nanti Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, dia menang 57%. Oh gitu ya. Andai kata Ganjar nyalon, parpol manapun atau koalisi parpol manapun yang akhirnya berani mengusung Ganjar dan Ganjarnya sendiri berani keluar dari PDIP, kira-kira dia kalah. Kalah. Berhadapan sama Puan pun kalah. Kalah. Pemirsa dimanapun Anda berada. Puan lawan Ganjar Jawa Tengah, saya yakin Ganjar kalah. Dr. Henry Satrio, asumsi saja Anies Baswedan aman dari KPK, Ya. ya kan? Kita tahu tadi the whole map gitu kan, secara holistik lah ya, secara secara umum, garis besar, dan di banyak bagian tadi Bung Heta sudah memberikan sejumlah hint gitu ya Kang ya, mengenai capres-capres yang beredar namanya cukup kuat selain Anies Baswedan, tadi Bung Heta Puan Maharani, ada Prabowo Subianto yang baru bertemu banyak dalam waktu itu beberapa hari yang lalu. Kemudian tadi ada juga apabila dari KIB bisa saja mengusulkan Erlangga, Sandiaga dan lain. Kalau Anda menyebut 4-5 nama yang paling berpeluang sebagai capres dan kemudian pasangannya masing-masing bagaimana? Yang paling berpeluang jadi capres itu nomor 1 Puan Maharani. Oh iya? Iyalah, dia punya boarding pass kan? Iya. Oke. Oh, itu kita terima, kita terima. Yang paling kecil kemungkinan di luar elektabilitas nih ya, di luar personal elektabilitas. Yang paling kecil kemungkinan jadi capres Anies Baswedan. Betul. Paling kecil karena tidak punya tiket. Ya. Yang kedua bisa setelah Puan Maharani yang bisa punya tiket Gerindra, si Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dan sudah ada PKB juga kan yang menemani. Yang ketiga Erlangga Hartarto atau Sandiaga Uno gitu. Nah, ini apakah kemudian Erlangga Hartarto harus maju didampingi oleh Sandiaga Uno? Ini nanti kita ngomong tiga ini kita masuk ke kerangka berpikir tiga ini. Puan, Prabowo dan Erlangga ya, kita ngomong ke ini. Mana yang menang nih kalau tiga ini? Puan. Menang Puan. Dasarnya apa? Iya. Puan punya akar rumput yang kuat. Jadi PDI Perjuangan ini akar rumputnya kuat, itu nomor 1. Terus kemudian yang kedua, PDI Perjuangan ini selama ini sudah banyak juga menghasilkan presiden dan wakil presiden. Pak SBY, Pak Jokowi. Faktual ini kan ya? Iya, itu kan Pak SBY kan menterinya Bu Mega kan. Betul. Nah, jadi dia menghasilkan itu maksud gua. Nah, itu udah dua tuh. Sudut pandang. Terus kemudian yang ketiga, PDI Perjuangan ini satu-satunya partai politik dalam sejarah Indonesia yang elektabilitasnya cuma 3%, melonjak jadi 33,3%. Belum pernah ada. Pertama dalam sejarah. Sampai hari ini pun belum ada partai politik yang setelah reformasi ya, yang mencapai angka elektabilitas 33% atau di atas 30%. Jadi artinya itu bisa menjadi pertimbangan tuh. Pertama dari sisi itu. Persatuannya Prabowo dan PKB ini nggak akan masih kalah lah dibanding PDIP sendiri. Menurut saya ya, karena bebannya Pak Prabowo ini justru karena dia punya pengalaman kalah itu. Jadi perlu waktu untuk orang Indonesia tuh memberikan pilihan kepada Pak Prabowo. Emang negatif poinnya apa sih dari Prabowo kalau dari hasil survei? Kalah terus. Positif poinnya dari secara survei kan nama Puan juga nggak tinggi. Nggak tinggi. Masih di bawah Prabowo. Tapi kan belum diumumin sama PDIP. Nanti kalau udah diumumin, saya yakin namanya naik sendiri. Ada maksud apa tuh kira-kira mas? Belum dideklarasiin. Oke. Prabowo, Anies, Ganjar belum diumumin tinggi. Terus? Lah, ada inkonsistensi dari lu bro. Puan nunggu pengumuman gimana sih? Lah iya kan, Ganjar kan belum tentu dapat. Anies kan belum tentu dapat. Iya, ini kan berarti tinggi atau rendahnya tidak ada urusannya pengumuman. Benar. Ada urusannya. Karena apa? Ganjar dan Anies ini walaupun tinggi elektabilitas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pemirsa semua,
elektabilitas tinggi belum tentu dapat tiket. Maka walaupun si Ganjar dan Anies ini tinggi, kalau kemudian nggak dapat tiket, maka nggak bisa calon kan? Iya, ini kan asumsi bahwa masyarakat elektabilitasnya masyarakat gini. Masih. Kenapa? Ini gue jelasin lagi. Kenapa Puan Maharani tidak tinggi elektabilitasnya? Yang pertama, Puan ini tegak lurus pada aturan partai. Partainya dia itu kan yang nentuin capres ketum, ketua umum. Jadi dia kerja ya, nggak curi-curi start, nggak pencitraan, gitu, makanya kecil. Nih, lo lagi ngeritik Ganjar apa gimana sih? Enggak. Enggak itu nyuri-nyuri strat, tegak lurus. Enggak ngeritik Ganjar kan? Enggak. Saya nggak nyebut nama kan? Iya. Nanya, gue mengkonfirmasi kalimat pertanyaan. Enggak, gue menceritakan kalau Puan itu nggak curi-curi start. Gue nggak ngomongin orang lain. Emang ada yang curi-curi start? Nggak tahu, kan nyebut situ. Kamu li. Ini lihainya seorang street smart. Hensat. Enggak, sekarang kita asumsi tadi 3 kan. Betul. Puan, Prabowo, sama Erlangga, asumsi 3. Dan lu mengatakan Puan. If and only if 4 Nasdem, koalisi Nasdem ngajuin Anies, yang menang mana? Anies. Ini kita namakan apa kan? Inkonsistensi baru lagi. Oh enggak, bukan inkonsistensi. Coba lu alasan. Itu adalah keinginan. Keinginan lu kan? Dalam rangka paradama. Ada nggak sih? Ada. Gimana? Loh, Anies itu kalau gini kan, sekarang ini kan dia cuma bisa kalah sama Ganjar. Kalau Ganjar nggak dapat tiket karena Puan maju, Prabowo dong. Anies dong. Yang kedua Anies sekarang. Kok bisa? Prabowo itu nomor 3. Dari sisi internal PDIP ini? Enggak, Prabowo itu secara konsisten dia turun perlahan. Oke, iya, gitu. Elektabilitas dalam dan kan begini loh, Kang Ule, Kang Iwan ini saya ajari matematika. Sedap. Nah ini nih asli, kita belajar matematika nih dari Dr. Henry. Prabowo lawan Jokowi. Jokowi menang. 54% kalau saya salah. Prabowo berarti 46%. Nah, 46%, Jokowi 54%. Kalau Jokowinya ada. Nah ini sekarang Jokowinya nggak ada. Mestinya kan dia tinggi dong. Nanti kan Jokowinya nggak ada. Kenapa dia jadi tambah turun? Oke. Makanya menurut saya susah ini orang menang. Kalau ada Jokowi itu 46% dia. Kalau nggak ada Jokowi kan harusnya dia meningkat kan begitu dong. Ya, itu asal-asalan lu matematika. Ini itu kan bandingnya Jokowinya nggak ada tidak berarti dia harus 100%. Loh iya, tapi kan harusnya dia paling tinggi di antara yang lain dan mencapai 50% dong harusnya. Gitu. Nah sekarang kenapa kenapa saya mengatakan Anies bisa menang? Oke. Saya tanya Kang Ule sama Kang Iwan. Setuju nggak kalau dikatakan bahwa Jakarta adalah miniaturnya Indonesia? Ya istilahnya banyak yang menyebut begitu. Anies Baswedan menang di Jakarta itu 57%. Nah kalau Kang Ule setuju bahwa Jakarta itu miniatur Indonesia, maka saya punya spekulasi dan yakin pun nanti Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, dia menang 57%. Oh gitu ya. Sekarang berapa kira-kira Puan Maharani elektabilitasnya harusnya per hari ini? Minimal sama dengan elektabilitasnya PDI Perjuangan, ada di angka 20%. Gitu. Itu bukan hasil survei terbaru, tapi karena hitungan matematis tadi. Ini nggak PDIP itu, PDI Perjuangan itu. Sama dengan PDIP. Kalau dia mencalonkan. Ya. Artinya suara PDIP bulat. Itu dia tidak akan naik lagi dong ya. Yang milihnya PDIP doang. Begitu dicalonkan, bisa naik. Dari mana? Engage Henry Satrio, Mbak Puan, jangan lupa kedai kopi. Saya akan ajak. Kan tadi Anies 57. Ya kan ini yang ngomongin kalau Anies ikut. Itu jamin nih. Jadi begini Bang. Ini luar biasanya, asiknya ngobrol nyantai, ngobrol yang demokratis dengan seorang Dr. Henry Satrio, Bung Hensat yang ini tuh ya kita tahu apa
Oposisi tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Yang ngomong oposisi dia. Oh, loh. Paling tidak persepsi publik. Itu ada. Oh ya persepsi publik. Apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Anda bantah boleh? Enggak. Saya nggak mau bantah. Boleh. Saya mengatakan itu persepsi publik. Iya. Yang penting punya ini aja. Orang tahu oposisi nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita nggak diketahui ada di mana. Gitu. Ya, orang-orang positioning jelas. Itu lebih Positioning jelas. Ini baru kali ini saya terus-terusan dipanggil dokter, agak berat sebetulnya. Udah sih panggil Hensat aja lah, nggak usah pakai dokter ya. Nah jadi gini pemirsa, ntar dulu saya ini. Kalau ini Bang Iwan ini, saya tahu dia neta ini Prabowo nih kelihatannya nih. Karena dari tadi tuh nanya terus Prabowo terus. Nah ini saya perlu klarifikasi. Dari dulu gua golput. Yang saya tahu seorang Sulaiman Sakib, Kang Ule, yang saya ketahui sudah hampir 30 tahun adalah seorang yang golput. Itu firm dan confirmed. Tunggu, sebentar. Lu golput datang ke TPS nggak? Kenapa? Datang ke TPS nggak? Dulu meliput berita. Harus. Jadi, kalau Anda tidak mau memilih, tetap datang ke TPS, gunakan itu kertas suara. Karena kalau sampai tidak digunakan kertas suara, itu bisa dicurangi nanti. Nanti yang menggunakan itu yang curang-curang. Bukan, kalau gue sih simpel kalau ditanyakan apa golput. Sampai detik ini, gue belum menemukan unsur pembeda itu. Yang satu ngomong pro rakyat, semua pro rakyat. Yang satu ngomong kesejahteraan, semua ngomong. Jadi gue bilang pembeda. Berarti milih nggak milih kan sama aja dong. Iya Kang Ule, ini saya kasih tahu ya. Saya itu sudah deklarasi sebagai calon wakil presiden dan calon presiden. Sedap. Saya janjikan kalau saya jadi wakil presiden nanti, saya tidak akan ganggu presiden saya selama 10 tahun. Terserahlah dia mau ngapain. Gitu. Lu bukan lagi ngeritik Pak Ma'ruf? Enggak. Bukan. Saya pokoknya santai aja. Terus kenapa saya pengen juga jadi presiden? Karena kelihatannya nggak susah-susah amat jadi presiden. Saya yakin bisa itu jadi presiden. Kok bisa? Ya. Yang susah tuh nyari partainya loh, Pak. Ya itu makanya yang susah. Yang susah itu jadi calon presiden. Jadi calon presiden kemudian ditetapkan KPU itu susah. Itu susah. Jadi presiden katanya susah amat. Susah. Ya. Jadi yang krusial tuh Bro, justru tapi kembali ke itulah gua. Kembali ke hitung-hitungan calon presiden. Ya, belum selesai kita tentang ini. Nggak sengaja, gue sebenarnya jadi lupa gitu. Nggak lupa. Anies, lu ini banget sama Anies ya. Tapi menurut gua belum ada ininya gitu loh. Belum ada emang. Tapi memang gua setuju bahwa angka dia selama ini elektabilitas dia paling stabil. Gua ngelihat iya. Pertanyaan gua kalau Ganjar itu keluar dari PDIP nih, taruhlah di jalan itu. Kalau dia berani ya, kalau dia berani. Iya, ini asumsi. Spekulasi. Jika Ganjar itu keluar dari PDIP dan dicalonkan oleh KIB, apakah elektabilitas yang tinggi itu masih bertahan nggak? Nggak. Karena dia begini, karena PDIP disebabkan oleh PDI Perjuangan, disebabkan oleh Megawati Soekarno Putri, disebabkan oleh Soekarno. Ngomong-ngomong, itu kan kita seringnya bilangnya apa namanya, Bu Mega anaknya Bung Karno. Itu kenapa jarang-jarang disebut anaknya Bu Fatmawati ya? Menurut lo kenapa? Jadi presiden Soekarno. Oh iya, tapi kan yang jahit bendera. Iya, kalau Soekarno-nya nggak presiden, Bu Fat juga nggak mau jahit kali. Iya juga. Benar. Oke, jadi lanjut kita di pertanyaan Kang Ule. Andai kata Ganjar nyalon, parpol manapun atau koalisi parpol manapun yang akhirnya berani mengusung Ganjar dan Ganjarnya sendiri berani keluar dari PDIP, kira-kira dia kalah. Berhadapan sama pun kalah. Saya ini Bravos Radio, pemirsa dimanapun Anda berada. Puan lawan Ganjar Jawa Tengah, saya yakin Ganjar kalah. Dasarnya? Karena Puan dan Ganjar itu besar di Jawa Tengah, karena PDI Perjuangan. Nah kalau PDI Perjuangan dukung Puan, kalah Ganjarnya. Karena suara PDIP itu bulat ya? Ya. Asumsikan 2 calon lah ya. Saya ini taruhan ini ya. Asumsikan 2 calon. Ganjar Erik itu peluangnya kayak apa sih?
Kan begitu gegap gempita. Ini pertanyaannya ini pertanyaannya pertanyaan bisnis bukan? Bukan. Kalau pertanyaan bisnis itu luar biasa, Erik itu. Enggak ada. Harus di-engage. Kagak ada hubungan. Gue nanya aja. Ini Ganjar Erik kan luar biasa. Bukan luar biasa, mulai muncul nih Ganjar Erik. Ganjar Erik lawan Prabowo Kofifa menurut lo menang siapa? Nah sekarang menurut Kedai Kopi, menurut Bung Henser sendiri kan bukan lembaga survei. Ini kan nggak ngomongin survei. Kalau ngomong survei ada angka-angka, ini spekulasi aja kita. Gue justru nanya kira-kira based on data. Kalau Prabowo Kofifa lawan Ganjar Erik dan Ganjar bukan ada di PDI Perjuangan ya, kalah Ganjar. Yang menang Prabowo Kofifa. Prabowo menang Kofifa. Pertanyaan gue, kenapa lu tiba-tiba munculin nama Kofifa? Apa dasarnya apa sih? Ada survei gue Kofifa bagus. Kofifa bagus. Jadi Anies itu menurut gue yang keren ya kalau dia mau pasangan nih, Anies Puan atau Anies Kofifa atau itu Anies siapa namanya? Pak Panglima tuh Andika. Gitu. Nah Puan itu bagus kalau misalnya Puan Anies atau Puan Andika. Bagus. Kalau Puan Andika, Puan untuk posisi RI1 dong? RI1, atau Capres? RI1. Kalau dengan Puan Anies, Puannya sebagai apa? Puan Anies ya Puannya RI1. Enggak, kalau Anies Puan sama Puan Anies tuh bagus mana sih? Nah itu dia tuh, itu agak susah tuh gue tuh jawabnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Puan ini kan nggak bisa disamain sama calon presiden lain. Maksudnya? Dia itu kalau dia kekeh, dia harus jadi RI1. Dia bisa. Bisa lah. Nah masalahnya sekarang Anies mau jadi RI2-nya kan? Gitu. Jadi kalau Mbak Puan Maharani yang kemarin baru saja berulang tahun, selamat ulang tahun Mbak Puan. Selamat ulang tahun Mbak Puan. Bu Puan Maharani. Kalau nggak salah. Kita baru tahu 49. dari 49. Iya betul. 49. Nah itu. Happy Milad. Ya. Tadi ngomong. Wah Anies ya. Jadi kalau Mbak Puan sama Anies, gitu ya, memang dia butuh kelegowoan lah. Kalau memang harus Anies Puan gitu. Bukan angkanya Puan Anies sama Anies Puan itu tinggian mana sih? Anies Puan. Tinggian Anies Puan. Iya. Itu firm ya? Firm karena tadi itu Mbak Puan belum bergerakan. Itu angka paling kini atau sudah berjalan beberapa waktu angka Anies Puan itu tinggi? Enggak, sudah beberapa waktu tapi kan Mbak Puannya belum jalan. Mas Aniesnya juga kan belum jalan. Jadi terjawab tadi pertanyaan yang sampaikan oleh bahwa ternyata dari angka yang Bung Henser miliki Kedai Kopi, Anies Puan lebih tinggi daripada Puan Anies. Iya. Dan sekarang kayak tadi berarti Prabowo itu katakanlah hanya bisa menang dengan dua syarat kan. Syarat pertama dia adalah dengan Kofifa. Syarat kedua adalah dua calon Ganjar Erik gitu kan. Hanya itu kan. Artinya kalau ada calon ketiga misalkan. Nah ini dia. Susah ya. Emang Prabowo masih mau maju? Maju dia udah deklarasi. Iya sih. Kalau enggak kasihan Gerindranya itu. Kenapa? Mungkin nggak bisa jualan apa lagi mau jual. Jualannya jualan Prabowo itu. Dan wajar aja sih. Wajar. Lu kan nggak nyinggung-nyinggung AHY sih. AHY kan tadi udah, nih kita tunggu. Kan tadi udah tuh Anies ada Demokrat, Nasdem, PKS gitu kan. Jadi kelihatannya juga Mas AHY memang memahami mungkin saja waktunya itu di 2029 atau 2034. Menurut saya sih itu. Dan ini kita perlu bahas. Apa? Di Indonesia itu jadi anak presiden tuh jangan-jangan kutukan tuh. Yang bisa jadi presiden dari setelah dia jadi anak presiden kan Mega. Itu juga kan Gus Dur dulu. Baru jadi bukan pemilihan gitu maksud gue. Yang udah coba kan juga kelihatannya Mas AHY juga agak sulit gitu. Mbak Puan sedang berusaha kuat. Ya Mas Gibran lah itu yang lagi di-push sama Pak Jokowi untuk mendobrak. Lu lagi ngomong Anies Puan terus Aniesnya ganti Puannya naik atau gimana sih? Gimana? Kalau dalam konteks tadi itu anak presiden akhirnya menjadi anak mantan presiden. Enggak juga lah. Enggak ngomong gitu kan. Enggak menganalogikan itu. Enggak lagi. Lu kan enggak menganalogikan itu kan. Saya ulangi sekali lagi nih. Andai kata berpasangan Anies Puan, lalu
andai saja menang terpilih Anies Puan, RI 1, RI 2, tidak terjadi di tengah jalan nanti RI 2-nya Mbak Puan Maharani yang naik gitu? Enggak. Tidak pernah berpikir begitu? Enggak, Jokowi Ma'ruf juga kan sampai habisnya kelihatannya nih. Gitu. Ini pemirsa baru sekali ini nih saya jadi narsum di tengah. Ini saking berbobot lu, saking hebatnya lu. Kita pengen belajar. Nah, itu dia baru Kang Uli sampaikan buat Anda ini kesempatan yang luar biasa bisa bersama seorang Hensat. Prabowo Puan nggak mungkin. Nah, lanjut lagi. Prabowo Puan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena menurut gue lu kan kenal banget sama Mbak Puan. Enggak. Kemarin sampai dari Medan segala lu. Toba. Ada di Toba ya? Nah. Enggak, menurut gue Mbak Puan nggak mau. Bukan nggak mau, apa namanya? Lebih baik. Gue nggak yakin nih mereka akan jadi ya, walaupun dari dulu tuh diomongin Prabowo Puan. Tapi kan gue nggak tahu ya, kan spekulasi aja gitu. Data kedai kopi bagaimana kalau kemarin di Toba nggak ada obrolan itu? Nah, ini dulu pertanyaan dari kamu dulu. Nggak ada. Nah, kalau ada juga nggak akan gue kasih tahu. Tapi kalau dari data kedai kopi, pasangan Prabowo Puan itu selesai kayaknya tuh. Belum pernah. Dua partai besar bergabung, Prabowo Puan selesai kayaknya tuh. Lawan Anies sekalipun pasti menang tuh Prabowo. Kalau Prabowo Puan lawan Anies Ganjar gimana? Menang Prabowo Puan lah. Kalau kan gue masuk ke dalam logika gue, dua partai besar itu solid. Oke. Ganjar keluar. Iya. Gak mungkin menurut lu Prabowo Puan. Enggak. Karena lu pengen ngebelain Anies sih lu ya? Bukan. Udah pernah belain Prabowo. Oh lu udah pernah? Bukan belain Prabowo sebetulnya sih. Lawannya Pak Jokowi waktu itu cuma ada Prabowo gitu. Jadi begitu kita mengkritisi Pak Jokowi, kita langsung dianggap orangnya Prabowo gitu. Padahal bukan. Kalau semata karena seorang Hensat kan adalah seorang anti-establishment, anti kemapanan saat itu kan. Pengen lihat siapa lawan Pak Jokowi saat itu 2019. Tapi Nasdem kenapa belum ngumumin Anies sih? Kan lagi diperiksa KPK, lagi dimintai keterangan maksudnya. Enggak nih, Nasdem, PKS, Demokrat belum jadi nih ya? Belum, baru mau akan kan. Kapan sih kira-kira menurut lu? Kalau prediksi nih, spekulasi, harusnya sebelum Anies selesai jadi gubernur, mereka udah deklarasi. Sehingga begitu, koalisi dulu. Iya, koalisi itu deklarasi Anies. Sehingga begitu Anies selesai jadi gubernur, Anies punya jabatan baru kan, bakal calon presiden. Setelah selesai. Kenapa lu mengatakan sebelum masa jabatan Anies, padahal waktu itu mereka itu Nasdem lah ya, ngajuannya 3 tuh, Anies, Ganjar. Kenapa lu feeling lu atau spekulasi lu lebih ngarah bahwa mereka akan ngumumin ke Anies? Karena Ganjar adalah punyanya PDI Perjuangan. Okay. Dan lu nggak yakin Ganjar mau ya? Iya. Kalau Andika? Pak Andika di antara 3 nama itu paling kecil elektabilitasnya. Oke nggak mau bisa. Nah, kalau kita boleh coba rekonstruksi lagi, Bung Hensat. Andai kata yang berhadapan nanti itu Anies Puan atau Puan Anies, dalam pandangan seorang Hensat akan menang lawan siapapun gitu. Kalau menurut saya sih ya pengennya begitu ya. Belum maunya seorang Hensat. Jadi ini kan kalau begitu tuh nanti kita harus hitung-hitung termasuk kondisi sebelum pemungutan suara kan. Nah, jadi kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi, justru menariknya orang Indonesia itu mereka bisa tuh menentukan pilihan di last minute di TPS. Di TPS. Itu berapa persen yang bisa akan membuat keputusan di TPS? Nggak banyak. Cuma maksud saya itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Gini, contohnya misalnya di Jawa Barat tuh, waktu itu ada Sudrajat Saihu. Di survei selalu nomor 4. Tapi begitu masuk hari H, hampir kalah Ridwan Kamil. Tipis 2%. 2%-an. Jadi memang banyak sekali swing voter. Swing voter. Yang tadinya nggak mau milih, pilih aja gitu. Itu karena ada kuda hitam nggak sih kira-kira di capres ini? Puan itu kuda hitam. Justru Puan Maharani kuda hitam. Kuda hitam. Meskipun orang sudah menduga dia akan naik, akan muncul. Akan muncul. Saya sih yakin
dia akan dimunculkan oleh PDI Perjuangan. Selain sama Anies, Puan tuh kira-kira paling kuat pasangan sama siapa? Prabowo. Walaupun gue gak pengen itu. Nah itu dia kan. Khas seorang Hensat ini. Oke. Luar biasa. Saya belajar ini. Terima kasih Hensat, Bung Hensat, Dr. Hendra Satrio. Luar biasa dengan pandangan-pandangan, dengan insights yang sudah diberi pada kita ya Kang ya. Kalau mau lihat hasil surveinya Kedai Kopi ada di kedaikopi.co. .co bukan .com. Ini penting. Kedaikopi.co. Ko-nya K-O apa C-O? C-O. Oke, tetap. Kedaikopi.co. Semua ada hasil survei dari Ada, tinggal di-download aja kalau mau pakai segala macam. Ya. Boleh dipakai juga, tapi boleh. Oh iya, tentu dengan kredit ya kepada Kedai Kopi. Jangan lupa ya. Terima kasih Bung Hendra sekali lagi obrol bersama Pak Sulaiman Shakib, Kang Ule, dan tamu istimewa kami malam ini Dr. Hendra Satrio, founder Lembaga Survei Kedai Kopi. Terima kasih, kita akan bertemu lagi pada edisi Bravo Iwan tentunya pada edisi yang akan datang. Terima kasih. Salam Bravo. Salam Bravo. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.